Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak pintar, yes. Anak pintar, yes. Anak malas, no, 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 no. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Sebelum berdoa, mari kita bersiap-siap terlebih dahulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan diangkat siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar bertemakan jenis-jenis rumah ibadah. Sebelum kita mengetahui apa itu jenis-jenis rumah ibadah, nah anak-anak, jenis-jenis rumah kita harus tahu dulu jenis-jenis rumah itu ada banyak macamnya. Yang pertama ada jenis rumah tinggal, yang tempat anak-anak berlindung ketika malam dan siang. Kemudian ada juga yang kedua tempat jenis rumah sakit. Nah, yang ketiga ada juga rumah sekolah. Yang keempat rumah pasar. Dan ada juga rumah ibadah. Oke, anak-anak. Nah, rumah ibadah ini sebelumnya anak-anak sudah tahu belum agama di Indonesia ini terdiri dari berapa macam anak-anak? Iya, ada 6. Apa sajakah anak-anak agama-agama tersebut dan di mana sajakah rumah ibadah mereka? Ada yang tahu? Oke, anak-anak, sekarang Bunda ini punya gambar-gambar jenis-jenis rumah ibadah. Yang pertama ada rumah ibadah masjid. Nah, rumah ibadah masjid ini untuk ibadahnya orang Islam. Oke, yang kedua ada gambar rumah ibadah gereja. Rumah ibadah gereja ini untuk ibadahnya agama Kristen. Kemudian ada juga rumah ibadah kelenteng. Rumah ibadah kelenteng ini untuk agama Konghucu. Kemudian di sini juga ada anak-anak yang keempat rumah tempat ibadah namanya wihara. Wihara ini tempat ibadahnya umat Buddha. Kemudian anak-anak ada juga tempat ibadah yang bernama pura. Pura ini tempat ibadahnya orang-orang Hindu. Kemudian anak-anak yang terakhir, keenam, ada juga namanya tempat ibadah gereja. Nah, tempat ibadah gereja ini untuk agama Katolik, sama dengan agama Kristen ya anak-anak. Oke. Anak-anak, sekarang Bunda mau anak-anak dari gambar-gambar 6 jenis-jenis rumah ibadah ini, anak-anak. Nah, anak-anak tempat ibadahnya yang mana anak-anak? Oke, ya ada yang masjid, ada yang Kristen ya anak-anak. Kalau Bunda tempat ibadahnya adalah masjid karena Bunda adalah orang Islam. Nah, anak-anak, sekarang Bunda mau anak-anak
gunting gambar apa nih anak-anak? Iya, gambar masjid. Ya, gambar masjid ini anak-anak Bunda pengen anak-anak mengguntingnya dengan serapi mungkin. Kemudian setelah digunting, anak-anak boleh menempelnya di kertas kosong. Nah, seperti contoh yang Bunda sudah lakukan. Nah, lihat ya anak-anak. Nah, di sini ada gambar masjid yang sudah Bunda potong dan Bunda tempel, dan kemudian anak-anak Bunda juga menulisnya dengan kata masjid. Nah, anak-anak juga habis menempelnya, anak-anak juga menulisnya dengan kata-kata masjid. Apa aja itu huruf-huruf masjid? Huruf kata masjid ya ada M, ada A, kemudian ada S, ada J, ada I, dan ada D. Jadinya masjid. Oke, anak-anak. Sekarang silahkan anak-anak ambil alat-alatnya dengan secara teratur. Dimulai dengan yang laki-laki terlebih dahulu. Oke, sekarang bola yang perempuan untuk mengambil alat-alatnya. Oke, sekarang Bunda mau tanya anak-anak. Tadi Bunda sudah menyampaikan apa ya anak-anak? Oh iya, bahwasannya agama di Indonesia itu ada berapa anak-anak? Iya, ada 6. Oke, sekarang mari kita nyanyi yuk tempat ibadah agama 6 tersebut. Oke. Muslim beragama Islam, masjid tempat ibadahnya. Nasrani, Katolik, dan Kristen, tempat ibadahnya gereja. Hindu di pura, Buddha di wihara. Kita semua bersaudara, semua umat hidup rukun bersama. Yeay, anak-anak. Oke, anak-anak, sebelum kita istirahat, nah, Bunda mau anak-anak menampilkan hasil karyanya. Coba menjelaskan hasil karyanya terlebih dahulu. Bunda mau dari salah satu anak-anak untuk menjelaskan hasil karyanya. Oke, Atta. Oke, terima kasih Atta. Oke, anak-anak. Dari kesimpulan Atta tersebut, jangan lupa kita untuk sering-sering mengunjungi tempat ibadah kita dan selalu merawatnya agar tempat ibadah kita selalu bersih dan indah. Oke anak-anak, sebelum Bunda tutup pelajaran kita pada hari ini, Bunda mau nanya lagi nih pada anak-anak mengenai kegiatan kita tadi. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak jenis-jenis rumah ibadah itu? Ada berapa anak-anak? Iya, ada 6. Apa saja anak-anak? Iya, ada agama Islam. Agama Islam itu tempat ibadahnya adalah masjid. Kemudian ada Kristen. Agama Kristen itu tempat ibadahnya gereja. Kemudian ada Katolik. Tempat ibadahnya juga di gereja. Kemudian ada Konghucu. Konghucu itu tempat ibadahnya di mana anak-anak? Ya, di kelenteng. Kemudian kelima ada agama Hindu. Tempat ibadahnya di mana anak-anak? Di pura. Kemudian keenam ada namanya Buddha. Nah, agama Buddha ini tempat ibadahnya di mana anak-anak? Di wihara. Oke anak-anak, semoga pertemuan kita pada hari ini mendapatkan manfaat yang luar biasa. Oke anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya, karena hari ini kita sudah belajar tentang jenis-jenis rumah ibadah,
Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis rumah tinggal. Oke anak-anak, nah sebelum kita tutup mari kita berdoa. Nah sebelum berdoa mari kita bersiap-siap terlebih dahulu. Oke, satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi satu membentuk jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi satu membentuk kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi satu membentuk menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi satu membentuk telinga kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi satu. Marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.